Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Buat adik-adik di rumah yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online Shining Kids, Kak Grace mengucapkan selamat datang di ibadah online kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar kami rasakan setiap hari. Terima kasih hari ini sekali lagi kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kami dengan penuh sukacita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik biar semangat dalam memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Udah lama kan ya kita nggak menyerukan yel-yel Shining Kids kita. Nah sekarang ayo yang masih duduk kita bangkit berdiri. Dengan semangat dan sukacita kita mau menyerukan yel-yel Shining Kids. Are you ready? Oke, siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Nah, udah semangat belum? Udah dong ya? Nah sekarang karena udah semangat, udah penuh sukacita, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Cause we are the light of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. Cause we are the light of the world. Cause we are the light of the world. Cause we are the light of the world. Nah, pujian ini mengatakan apa adik-adik? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari kita apa? Membicarakan tentang kasih
kasih Tuhan Yesus. Kita mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hari-hari kita. Kita bisa bersaksi kepada keluarga kita, teman-teman kita, bagaimana kasih Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus rindu bahwa adik-adik walaupun masih kecil, masih lemah, tetapi harus berani dan senantiasa semangat dalam menceritakan kasih Tuhan. Kita mau setiap saat memancarkan kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus seperti yel-yel kita. Kita ini adalah apa? Anak terang. Kita ini adalah Shining Kids. Nah, sekarang adik-adik di rumah boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali Kak Mercy bertemu dengan kalian di ibadah Shining Kids. Apa kabar nih? Wah, baik ya. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Semuanya baik pokoknya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, kita duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat kembali beribadah online. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kami menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik.
Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. "Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang." Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Halo adik-adik, bagaimana sudah dengar, lihat, perhatikan cerita barusan? Kisahnya tentang siapa adik-adik? Prajurit Gideon ya adik-adik ya. Prajurit Gideon ini prajurit yang seperti apa adik-adik? Dia seorang pemuda yang dipilih Tuhan untuk selamatkan bangsa Israel adik-adik. Wah, dia pahlawan yang gagah berani. Nah, yang adik-adik tonton tuh ada berapa prajurit yang berani maju berperang melawan prajurit Midian. Ada 300 prajurit adik-adik. Nah, pasukan Midian itu jumlahnya berapa adik-adik? 135.000 prajurit. Wah, 135 lawan 300 prajurit. Apa bisa menang ya adik-adik ya? Wah, menang. Kalau adik-adik simak dengan baik-baik cerita barusan tuh, prajurit Gideon menang adik-adik melawan prajuritnya Midian adik-adik. Wah, apa sih resepnya sehingga prajuritnya Gideon bisa menang? Karena prajurit Gideon itu semuanya taat sama firman Tuhan adik-adik. Wah, dia semuanya mempersiapkan diri adik-adik ya. Banyak juga sih prajurit yang pulang adik-adik karena takut. Dia melihat jumlahnya banyak, pasukan Midian ada 135. Wah, prajuritnya dia sebagian ada 22.000 prajurit. Dia melihat jumlahnya banyak, akhirnya dia nggak mau ikut. Ada yang takut juga adik-adik dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan yang 300 prajuritnya Gideon ini tetap maju berperang untuk melawan prajurit Midian adik-adik ya. Nah, adik-adik nggak usah takut, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat lawan kita? Kita nggak pasti akan
menang adik-adik melawan musuh kita. Nah adik-adik, tidak ada yang sanggup melawan kuasanya Tuhan adik-adik kalau kita menyertakan Tuhan dalam segala persoalan kita adik-adik. Nah adik-adik di sini kita mau belajar seperti Gideon, dia seorang prajurit yang gagah berani. Selain itu dia taat adik-adik, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan adik-adik ya. Jadi nggak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman dia adik-adik ya. Nah adik-adik yang masih kecil juga bisa belajar untuk taat, dengar-dengaran dan tidak melawan orang tua adik-adik yang masih dengar-dengaran suara iblis. Nah hati-hati adik-adik, itu namanya adik-adik belum taat kepada firman Tuhan adik-adik ya. Nah si Gideon ini prajuritnya yang berani, gagah perkasa. Dia mampu melawan prajurit Midian yang jumlahnya banyak adik-adik. Dia membawa pasukannya yang mau ikut, yang berani. Hayo kita maju berperang untuk melawan bangsa Midian adik-adik. Nah akhirnya apa adik-adik kalau adik-adik tonton? Mereka ketakutan begitu didatengin oleh prajurit Gideon. Mereka prajuritnya Midian pada ketakutan, akhirnya dia panik dan membunuh temannya sendiri adik-adik. Saking takutnya adik-adik ya melihat prajurit Gideon yang gagah perkasa adik-adik ya. Nah adik-adik kita harus belajar dari keberanian seorang Gideon, prajurit yang berani, yang gagah perkasa adik-adik. Dan dia juga taat kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya kalau dia menyertakan Tuhan, dia pasti menang melawan bangsa Midian yang jumlahnya banyak. Yang orang prajuritnya lebih banyak jumlahnya, bukan berarti dia bisa menang. Tapi kalau Tuhan di pihak adik-adik, di pihak prajurit Gideon, pasti menang adik-adik ya. Nah adik-adik bisa belajar di sini bagaimana adik-adik bisa melawan musuh. Musuh adik-adik sekarang apa sih? Musuh adik-adik itu rasa malas. Ya malas dengarkan firman, malas dengarkan online dari guru di sekolah, malas mendengarkan omongan mama papa. Nah itu adik-adik, itu namanya tidak taat adik-adik ya. Nah adik-adik harus melawan semuanya itu. Kita harus taat seperti Gideon, percaya akan Tuhan. Dia harus hidupnya taat dulu. Jadi Tuhan akan selalu menyertai kita dan menjaga kita adik-adik ya. Kita belajar seperti Gideon yang berani, yang gagah perkasa dan taat adik-adik. Adik-adik mau belajar menjadi anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran. Nah, mau ya adik-adik ya? Oke, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah mengajarkan adik-adik Shining Kid untuk taat ya Bapa, dan juga selalu menyertakan Tuhan Yesus di atas segalanya ya Bapa. Karena Tuhan yang akan membela kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan minggu depan untuk kami ibadah online dalam Shining Kid. Berikan kami kerajinan ya Bapa, untuk selalu tetap menonton ya Bapa ibadah online Shining Kid ya Bapak. Kau berkati guru-guru kami sekalian ya Bapak. Biarlah kami tetap terus bersemangat melayani adik-adik Shining Kid. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan cerita hari ini. Biarlah adik-adik tetap semangat untuk terus menyaksikan ibadah online. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.